Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng yaitu sebagai benteng pertahanan dan penyerangan terhadap orang-orang Spanyol yang ada di Tidore. Nah, benteng Kalamata didirikan di tepi pantai yang merupakan jalur lalu lintas strategis yang dapat dituju dari berbagai penjuru. Nah, awalnya benteng ini bernama Santa Lucia tetapi kemudian terkenal dengan benteng Kalamata. Nah, Kalamata sendiri berasal dari nama Pangeran Kalamata yakni adik dari Sultan Ternate Madarsha. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materinya ya. Nah, perbankan syariah telah menjadi salah satu fenomena signifikan dalam dunia keuangan global. Tidak hanya karena semakin banyak individu dan organisasi yang mencari alternatif finansial yang lebih etis, tetapi juga karena kemampuan perbankan syariah untuk tumbuh secara dinamis tanpa melupakan dasar-dasar agama. Nah, pada awalnya perbankan syariah dipandang sebagai suatu model eksperimental, namun seiring waktu ia telah membuktikan dirinya sebagai sebuah sistem yang kuat dan stabil. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam proses pengembangan perbankan syariah agar kita bisa memahami betapa kompleksitasnya dan bagaimana cara menjaganya supaya tetap relevan di masa depan. Nah, sebelum membicarakan peran lembaga dan industri pendukung, perlu ada definisi yang jelas tentang apa itu perbankan syariah. Nah, teman-teman, perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu menghindari riba atau benturan, maisir atau permainan dadu, dan gharar atau kegandaan. Nah, praktik ini dimaksudkan untuk menghindari bentuk-bentuk eksploitasi yang bisa dilakukan dalam sistem tradisional. Sebaliknya, perbankan syariah menggunakan metode bagi hasil, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Yang mana setiap transaksi haruslah berlandaskan kesepakatan bersama-sama antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga transaksi tersebut akan selalu berpijak pada aspek kejujuran dan keadilan.
Nah, dengan demikian, perbankan syariah bukan sekedar suatu model bisnis, tapi juga suatu amaliyah agama yang harus dijaga integritasnya, baik dari segi moral maupun legalnya. Nah, hal ini membuatnya unggul dalam hal reputasi dan kepercayaan publik. Nah, lembaga keuangan memegang posisi sentral dalam pengembangan perbankan syariah, mulai dari bank syariah sendiri sampai lembaga non-bank. Nah, lembaga-lembaga ini bertugas utama sebagai pengumpul dan penyalur dana. Mereka melakukan fungsi-fungsi pokok seperti penyediaan pinjaman, deposito, kartu kredit, dan lain-lain dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selain itu, lembaga keuangan juga berperan aktif dalam promosi dan edukasi masyarakat tentang manfaat perbankan syariah melalui kampanye-kampanye, sosial media, dan acara-acara seminar. Nah, mereka berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adopsi perilaku hidup yang lebih etis dalam urusan keuangan. Nah, namun peran lembaga keuangan tidak hanya terbatas pada sisi positif saja. Mereka juga wajib menjaga integritas institusi mereka dengan mematuhi aturan yang ketat guna menghindari risiko-risiko likuiditas dan kredibilitas. Nah, oleh karena itu, pelaporan keuangan yang akurat serta audit internal yang cermat menjadi dua faktor penting yang tak boleh dilewatkan demi menjaga citra baik lembaga tersebut. Nah, untuk memastikan bahwa semua aktivitas perbankan syariah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip syariah, nah, maka perlu adanya regulasi yang jelas dan efektif di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perkreditan rakyat. Nah, memberikan kerangka hukum yang cukup luas bagi operasional bank syariah. Nah, aturan ini mencakup aspek-aspek seperti struktur modal minimum dan jenis-jenis produk yang boleh disediakan, serta batasan-batasan dalam melakukan transaksi. Nah, teman-teman, regulasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas. Nah, sistem keuangan tradisional, sistem keuangan internasional, tetapi juga bagi para stakeholder lainnya. Nah, seperti investor dan nasabah yang ingin memilih bank yang aman dan andal. Nah, namun demikian, implementasi regulasi juga butuh evaluasi periodik untuk memastikan bahwa aturan tersebut masih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Nah, edukasi merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan penetrasi perbankan syariah ke kalangan masyarakat luas tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang produk-produk yang ditawarkan. Nah, maka sulit rasanya untuk menarik minat orang-orang untuk bergabung dengan sistem keuangan baru ini. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya edukatif seperti workshop, seminar, dan program-program online digabungkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat menggunakan jasa bank syariah. Nah, pelatihan bagi staf juga tidak kalah pentingnya, karena mereka lah yang nanti akan berintegrasi langsung dengan nasabah. Nah, dengan demikian mereka
mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah beserta aplikasinya dalam praktik sehari-hari. Nah, hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Nah, sehingga mereka merasa nyaman dan percaya diri lagi untuk menggunakan jasanya. Agar tetap relevan di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, maka Bank Syariah harus terus berinovasi dalam menawarkan produk-produk yang lebih menarik dan fleksibel. Misalkan saja dengan mengembangkan produk tabaru yang merupakan bentuk simpanan berupa sumbangan sukarela untuk tujuan tertentu, seperti biaya operasional rumah sakit atau yayasan sosial. Produk-produk seperti ini tentunya akan menarik hati calon nasabah yang peduli dengan masalah sosial. Nah, bahkan teknologi pun sudah mulai digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Contohnya saja dengan menggunakan platform digital untuk melakukan transaksi per transaksi kecil, sehingga nasabah itu tidak perlu datang langsung ke cabang-cabang fisiknya. Nah, dengan begitu waktu dan energi mereka akan lebih hemat dan produktif. Nah, tidak sedikit pula contoh-contoh kerjasama internasional yang telah dilakukan oleh beberapa negara maju dalam bidang perbankan syariah. Nah, misalkan saja Malaysia yang telah menjadi pusat perdagangan halal dunia, bahkan telah mengembangkan standarisasi produk-produk keuangan Islam yang dapat diadaptasi oleh negara-negara lainnya. Nah, dengan demikian saling belajar menyimpuh antar negara dapat meningkatkan mutu overall sistem keuangan global secara keseluruhan. Nah, hal ini juga berarti bahwa Bank Syariah di Indonesia pun harus siap untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional. Nah, guna menukar pengalaman dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, dengan begitu mereka tidak hanya dapat memperbaiki diri sendiri, tetapi juga ikut berkontribusi pada pembangunan ekonomi regional dan global. Nah, yang ketujuh, tantangan yang dihadapi. Nah, meskipun perbankan syariah telah mencapai tingkat yang relatif stabil, namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para stakeholders di lapangan.
Nah, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang benar tidaknya suatu produk keuangan dikategorisasikan sebagai halal. Nah, hal ini seringkali menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Nah, apakah produk tersebut boleh digunakan atau tidak? Nah, persaingan dengan bank konvensional juga merupakan salah satu ancaman utama bagi kelangsungan hidup bank syariah. Nah, pasalnya bank konvensional masih memiliki basis customer yang lebih luas daripada bank syariah. Nah, meski jumlahnya tuh belum sepenuhnya dominan. Nah, soal standarisasi global dalam praktik perbankan syariah itu juga patut dicatat. Nah, meskipun telah ada beberapa usaha-usaha untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip syariah ke level internasional via organisasi-organisasi internasional. Nah, namun masih ada ruang gerak yang cukup luas untuk ditingkatkan lagi. Nah, oleh karena itu perlu adanya strategi yang erat antara regulator, operator, dan masyarakat sipil guna mengatasi semua barrier-barrier yang timbul, sekaligus meningkatkan visibilitas serta akseptabilitas produk-produk keuangan Islami di publik luas. Nah, peran teknologi informatika itu telah menjadi salah satu elemen penting dalam transformasi revolusioner yang dialami oleh sektor-sektornya. Nah, termasuk perbankan syariah. Nah, teman-teman, dengan integrasi teknologi, bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya secara drastis. Misalnya saja dengan menggunakan blockchain teknologi untuk merekam transaksi secara transparan dan platform digital. Nah, pun itu telah digunakan untuk menyampaikan informasi terkini tentang produk-produk yang tersedia kepada calon nasabah. Nah, bahkan fasilitas mobile banking juga populer digunakan oleh banyak orang guna melakukan transaksi kecil-kecilan kapan saja dan di mana saja. Nah, dengan demikian teknologi tidak hanya berperan sebagai alat bantu, melainkan juga sebagai motor penggerak utama dalam proses transformasi digitalisasi perbankan syariah.
Nah, teman-teman, yang dapat disimpulkan dari materi tadi yaitu adalah perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang jika didukung oleh lembaga-lembaga keuangan dan industri-industri pendukung lainnya. Dengan regulasi yang tepat, edukasi yang memadai, inovasi produktif, serta kerjasama internasional. Nah, perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam sistem keuangan global yang berentik dan berkelanjutan. Jadi, mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapitalisasi aset-aset intelektual kita guna menciptakan masa depan cerah bagi generasi-generasi mendatang. Terima kasih, dan saya harap materi ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam rangka meningkatkan kinerja overall sistem keuangan nasional kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Semoga informasi yang dibahas jadi bisa bikin kalian lebih paham dan tertarik sama dunia perbankan syariah yang menarik ini. Jangan lupa untuk memberikan like-nya dan subscribe ya. Dan jangan ragu untuk tulis komentar di bawah tentang pendapat atau pertanyaan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran menarik lainnya. Saya Vinarani AS Arifin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.